kita mau ngomongin yang serem, jadi kayaknya agak kurang smile-nya nih kayaknya. Oh gitu. Tapi aku mau nanya sama A, kalau menyebut kata pocong, apa yang ada di benak AA? Yaitu film-film hantu, terus loncat-loncat, nyeremin, banyak darah-darah. Iya, oke. Kebanyakan nonton film kali ya. Iya benar. Film Indonesia pasti. Iya. Dan sekarang kita mau bahas tentang asal usul pocong. Sebenarnya pocong tuh ada nggak sih? Langsung kita lihat aja ya. Ini dia. Asal usul pocong. Pemirsa beriman, kata pocong pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, secara otomatis ketika mendengar kata pocong, maka gambaran yang terlintas di kepala kita adalah sesosok makhluk dengan kain kafan yang terikat di bagian kepala. Banyak masyarakat yang berasumsi bahwa asal-usul hantu pocong yaitu orang yang meninggal dunia saat dimakamkan dan tali pocongnya tidak dilepas, sehingga arwah si mayit bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Nah pemirsa, benarkah demikian? Banyak di antara keyakinan yang tersebar di masyarakat kita yang hanya bersumber dari mitos dan tahayul atau sama sekali tidak didukung dengan dalil, baik Al-Quran atau hadis maupun keterangan para sahabat Rasulullah. Seperti fenomena tentang pocong ini. Ya, sebagian masyarakat meyakini pocong adalah jelmaan dari mayit yang kain kafannya lupa tidak dibuka ketika dimakamkan. Karena tidak dibuka maka dia gentayangan dan mendatangi rumahnya atau masyarakat lainnya. Maka dari keyakinan ini, ada beberapa sisi negatif yang akan muncul. Yang pertama, keyakinan mayit kembali ke rumah setelah dimakamkan. Ini termasuk keyakinan jahiliyah yang telah diingkari oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana orang kafir menyesali hidupnya. Mereka berharap akan dikembalikan ke dunia di detik-detik menghadapi kematian, sehingga mereka mendapat tambahan usia untuk memperbaiki dirinya. Namun, itu hanya ucapan lisan yang sama sekali tidak bermanfaat baginya. Kemudian Allah menyatakan bahwa setelah mereka mati akan ada barzakh, dinding pemisah antara dirinya dengan kehidupan dunia. Dan mereka yang sudah memasuki barzakh tidak akan lagi bisa keluar darinya. Tafsir As-Sa'di halaman 559. Dan yang kedua, keyakinan bahwa ruh mayit masih di dunia. Maka keyakinan ini bertentangan dengan akidah Islam bahwa orang yang meninggal ruhnya berada di alam barzakh. Karena jelas Allah telah menegaskan bahwa ada barzakh atau dinding pemisah antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia. Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya, masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang yang berperilaku baik berada di tempat yang baik, dan sebaliknya, ruh orang yang berperilakunya jelek berada di tempat yang jelek. Namun tetap saja, sebagian orang ada yang meyakini pemirsa, dari pendapat tersebut, kita memang tidak dapat mengingkari keberadaan pocong. Karena jika benar pengakuan orang yang pernah melihatnya, kita tidak dapat menolaknya. Dan mengingkari hal ini sama halnya dengan menolak realita. Namun, yang perlu diluruskan adalah keyakinan di masyarakat bahwa pocong merupakan jelmaan dari ruh orang meninggal yang tali kafannya tidak dilepas ketika dimakamkan. Karena jelas ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu, jika kita mengakui keberadaan pocong, maka yang harus diyakini adalah pocong bukan jelmaan roh manusia yang meninggal. Nah, pemirsa, lalu siapa itu pocong? Jawabannya, pocong adalah jelmaan jin. Ya, jin menjelma dengan rupa pocong karena jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terindra oleh manusia.
baik dengan dilihat, didengar atau diraba. Seperti kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari 2311. Bahwa beliau pernah ditugasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Malam harinya datang seorang pencuri dan mengambil makanan. Dia langsung ditangkap oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Akan aku laporkan kamu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Orang ini pun memelas minta dilepaskan. Karena dia sangat membutuhkan dan punya tanggungan keluarga, maka dilepaslah pencuri ini. Siang harinya Rasulullah bertanya pada Abu Hurairah tentang kejadian semalam. Setelah diberi laporan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia dusta, dia akan kembali lagi." Dan benar saja, di malam kedua dia datang lagi, kemudian ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Namun ia kembali memelas hingga ia dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Hingga malam ketiga, dia pun datang lagi. Namun kali ini tidak ada ampun. Orang ini kembali lagi meminta dilepaskan dan berkata, "Lepaskan aku, nanti aku ajari bacaan yang bermanfaat untukmu. Jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi sampai selesai satu ayat. Maka akan ada penjagaan dari Allah untukmu, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi." Dan di pagi harinya, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta." Maksud dari hadis ini, yang ditangkap oleh Abu Hurairah waktu itu adalah jin yang menjelma menjadi bentuk lain. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi bentuknya yang asli sebagaimana dia diciptakan." Fathul Bari 489. Pemirsa beriman, jadi jelas ya, sebagaimana jin dapat menjelma seperti anak kecil, jin juga dapat menjelma menjadi makhluk yang lain seperti yang diilustrasikan oleh manusia. Seperti berubah menjadi wujud wanita berambut panjang dengan wajah pucat yang kemudian diistilahkan dengan kuntilanak. Atau berubah wujud menjadi bentuk manusia yang dibalut kain putih yang kemudian diistilahkan dengan pocong. Dan tentu saja akan berbeda lagi dengan bentuk-bentuk hantu yang dikenal di berbagai belahan dunia lainnya. Sebagian ada yang mengilustrasikan seperti vampir atau Dracula. Namun apapun itu, yang jelas semua itu bukan bentuk asli mereka, tetapi perubahan wujud mereka yang dilaporkan pernah terlihat oleh manusia. Sementara berbagai istilah yang beredar seperti tuyul, kuntilanak, pocong, vampir, Dracula, dan lain sebagainya, semua murni hanya penamaan dari manusia. Waduh, ini udah detik-detik terakhir nih sih. Kalau besok pasti udah seneng banget nih, udah buka puasa ya. Iya, buka puasa, terus udah gitu sambil ya inilah menemani yang sudah berpuasa selama seharian. Betul. Jadi intinya karena besok tadi kita jam 7 malam ya. Oh, kita mau bahas besok aja. Bahas apa dulu nih? Enggak, pocong. Ada jam 7 malam. Bukan. Maksudnya? Pocong itu tahayul, yang tadi kita itu maksudnya bahas. tahayul, pemirsa. Tadi kan kalau melihat nih tayangannya, itu kan ada yang beranggapan bahwa pocong itu katanya dari mayit yang lupa diikatannya itu dibuka gitu. Ternyata itu mitos aja. Oke, berarti kita ingetin besok dan insya Allah besok kita udah mulai puasa pemirsa. Kita akan berubah jam tayang, kita akan tayang di pukul 19.00 jam 7 malam. Kok Indonesia Barat malam? Si AA 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saudara-saudara muslim, besok kita mau puasa ya, lahir batin ya. Jika kita ada kesalahan dan mudah-mudahan besok sahurnya tetap semangat ya, walaupun malam sahurnya. Sahur ya nanti malam ya. Iya. Ya tetap semangat walaupun puasa pertama ya. Iya, insya Allah besok kita ketemu lagi di suasana yang berbeda. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.